Rexus. Awalnya sih waktu gue denger brand Rexus itu jujur gue agak doubtful ya. Kayak mungkin gue agak nganggep remeh karena emang dari zaman dulu tuh sejarahnya tuh Rexus emang bikin peripheral itu yang budget. Cuman setelah gue tahu kalau line-up-nya Rexus Daxa mouse-nya itu basically satu OEM, satu pabrik dengan yang buat mouse Vonage yang terkenal banget di USA, gue langsung tertarik banget buat beli. And here it is, Rexus Daxa Air 2 Wireless. Mouse ini sendiri punya spesifikasi sensornya PAW3370, which is ya udah top tier lah istilahnya ya. Bisa sampai 19.000 dpi, nggak penting. Kapasitas baterainya 580 mAh, wireless, rechargeable. Switch-nya sendiri Omron OF dengan rating 20 juta klik dan berat mouse-nya di 77 gram. Dalam boxnya lu dapat buku manual yang nggak penting, lu dapat pouch mouse yang menurut gue nggak penting juga. Terus ada dongle ini, nggak tahu buat apaan. Terus juga dapat extra mouse fit dan ada cover yang polos, yang nggak honeycomb. Dan kabel port dia juga udah USB-C, nggak kayak Superlight. Yang agak gue sayangin sih adalah setelah gue lihat mouse Rexus Daxa yang lain, mereka tuh ada yang dikasih pemberat segala sama dikasih lizard grip buat mouse-nya. Cuma ya nggak apa-apa lah, maksudnya untuk mouse wireless budget segini udah cukup sih isi dari boxnya sendiri. Dan oh iya, karena gue pesennya pre-order waktu itu, gue juga dapat bonus gratis case, a color of your choice, dan gue pilih warna pink yang ternyata gantinya itu beneran gampang banget, cuma tinggal dipletek-pletekin doang lu udah bisa ganti. Buat nyalain mouse sendiri kita tinggal switch buttonnya aja. Di sini ada dua switchnya, ada mode atas yang nggak pakai LED dan ada mode bawah yang pakai LED. Nah, ini sendiri sih bisa diatur di dalam softwarenya si Daxa sendiri. Yang pas dibuka itu langsung nge-default ke settingan tombol, baterainya sisa berapa, dan USB polling rate. Lucunya di sini sih defaultnya 500 Hz. Mungkin emang buat menghemat baterai kali ya, supaya klaimnya kalau dia bisa bertahan 60 jam itu bisa berjalan. Di software sendiri kita juga bisa milih level DPI yang kita mau, bisa di-switch sampai 6 level dari 400 sampai dengan 19.000 dpi. Kita juga bisa ngotak-ngatik makronya yang gue juga sebenarnya nggak pernah pakai, dan kita bisa otak-atik lightingnya juga yang bisa di toggle on dengan cara switch on mouse-nya itu digerakin ke yang bawah. LED-nya sendiri sih efeknya nggak gitu banyak sih ya standar-standar lah. Tapi jujur kalau gue sih paling demen yang nggak usah pakai LED lah ya. Jujur aja software menurut gue sih udah oke. Cuma jeleknya itu adalah kenapa satu mouse itu satu software gitu. Gue kemarin juga sempat nyoba Daxa Air punya temen, dan dia tuh mesti gue mesti download software baru gitu. Kenapa nggak bisa pakai satu software aja buat semua line-up Rexus Daxa? Itu agak disayangin sih. Tapi dan again ya nggak apa-apa lah. Walaupun sebenarnya agak menuhin PC. Oke, langsung gue coba tes mouse-nya buat main. Tangan gue ukurannya 19,5 x 5, grip gue fingertip. Dan pas gue coba main CSGO, impresi pertama kali gue ini udah enak sih buat fingertip. Mungkin karena emang dibantu bentuknya yang ambidextrous ya. Walaupun jujur setelah prolonged session kayak main lewat 4-5 jam gitu, gue merasa agak pegel di tangan, mungkin karena ada lekukan di bagian samping mouse. Yang gue sih dulu make Logitech G305 G304, it's the same thing. Dan dia lekukannya itu di bagian luar, sementara si Daxa ini di bagian dalam. Untuk kegunaan lain kayak daily use, editing dan lain-lain juga ya oke sih. Kayak kalau untuk main game kompetitif aja udah oke, berarti harusnya buat task yang lain pun dia juga nggak masalah. Gue sendiri pakai udah cukup lama. I think ini gue belum charge lagi setelah gue pakai sekitar 12-16 jam kali ya. Baterainya masih 70%, which means ya rate-nya lumayan as advertised. Untuk kekurangan dari mouse ini adalah menurut gue sih cuma satu ya, kliknya. Dan bukan kliknya as in switch-nya, karena switch-nya oke, cuman mungkin nih kedengeran deh, semoga kedengeran deh. Oh ya, tadi gue lupa. Nih suara klik kayak gini. Klik kiri, klik kanan.
Nah, masalahnya adalah kalau misalkan gue lagi main game dan gue coba klik kiri di sini, maka bakal ada suara kayak squeaky gitu yang keluar dari mouse kayak ini. Kedengeran ya? Nggak selalu ada sih. Gue nggak tahu ini masalah material atau masalah gimana. Cuma ya itu menurut gue ngeganggu sih. Dan ini sendiri bisa dibanderol di harga 599.000. Dan menurut gue untuk mouse wireless rechargeable, seinget gue sih ini yang salah satu yang paling murah ya. Oh ya, kalau misalkan gue lihat lagi sih di online shop juga ada yang jual iniannya, cover ekstranya di harga 95.000 apa kalau nggak salah. Ya menurut gue nggak worth it sama sekali sih. Mendingan lu 3D print aja sendiri, karena file covernya itu udah tersedia di Thingiverse. Lu cari aja Pwnage Ultra Custom Symmetrical, dan lu udah dapet file yang bisa lu kasih ke vendor 3D print dan dapet dengan harga yang lebih murah. Dan ya kompetitornya ada yang tadi udah gue sebutin, G304. Mungkin buat kalian yang udah pernah coba pakai mouse ini, kalau misalkan kalian mau nyari yang baterainya agak lebih enak ngisinya karena rechargeable, jadi nggak perlu gonta-ganti baterai, dan butuh yang emang mouse-nya lebih ringan, maka Daxa ini worth an upgrade. Tapi kalau misalkan kalian nyari kayak cuma sekedar, biar sensornya cepat lebih bagus, menurut gue semua sensor yang udah top tier, Hero, PMW 3360 ke atas itu semuanya udah bagus sih. Jadi lu nggak ada alasan buat upgrade sebenarnya, karena mouse lu juga udah bagus. Satu lagi pesaingnya itu dia ada Fantech Helios UX3 apa XD3 gue lupa, yang dia juga wireless dan bentuknya itu mirip banget sama si Daxa Air Wireless, yang sepertinya satu pabrik juga dengan Daxa dan dengan Pwnage. Itu harga 530.000-an I think. Gue sih belum pernah nyoba. Perbedaan dia sama si Rexus itu adalah dia nggak honeycomb, lebih berat, sekitar 6-7 gram, dan sensornya downgrade, sementara switch klikannya diganti. Oke, gitu aja review dari gue untuk Rexus Daxa Air 2 Wireless. Apakah ini worth? Kalau misalkan kalian butuh mouse wireless yang enteng dan baterai rechargeable, maka ini worth banget. Untuk kalian yang sekedar office use sih, menurut gue better stick ke mouse-mouse wireless yang lebih murah ya, karena menurut gue ini juga buat apa sih kalau misalkan lu office use doang. Dan tip gue buat beli mouse adalah pastiin lu selalu coba shape-nya sebelum lu beli, karena shape itu menentukan apakah lu bakal demen itu mouse atau enggak. Okay, that's it for the review. I hope you enjoy watching as I do enjoy reviewing. Goodbye.